Tema kita pada kesempatan yang mulia ini, doa merupakan senjata orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah anugerahkan sebuah senjata bagi kita. Tak berbentuk bom, tapi lebih canggih daripada bom. Tak berbentuk senjata api, tapi lebih canggih daripada senjata api. Maka doa ini merupakan secara sederhana berarti suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik langit dan bumi beserta isinya. Misalnya berdoa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk mengharapkan Allah anugerahkan rezeki yang halal lagi baik. Kemudian berdoa agar kita mendapatkan pasangan hidup yang baik daripada yang terbaik. Kemudian berdoa agar mendapatkan keselamatan di dunia ini, terlebih-lebihnya keselamatan di akhirat yang kekal abadi nantinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan para pemirsa dimanapun berada. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa merupakan senjata orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ini tak lepas dari doa. Wa imaduddin, dan merupakan pilar agama kita, agama Islam. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu merupakan cahaya di langit dan di bumi. Ini canggihnya, luar biasanya doa ini. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam dalam kejaran Raja Fir'aun, saat genting berada di tengah lautan, berada di pinggir lautan, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu air laut merubah menjadi daratan. Nah, ini luar biasanya. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau mengakui bahwasanya dia tak fasih dalam berbicara, ia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan seorang juru bicara yang canggih. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya, mendatangkan kepadanya Nabi Harun alaihissalam. Bapak Ibu yang berbahagia, maka di dalam solat kita pun secara bahasa ad-du'a, yakninya berdoa. Di dalam surah Al-Fatihah itu Bapak Ibu, sebagian setengahnya dari awal itu merupakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pertengahannya mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai dengan amin itu merupakan bagian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya dalam berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tak mau berdoa itu Allah cap sebagai orang-orang yang sombong. Iblis saja Bapak Ibu mau dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, panjangkanlah umurku sampai dengan hari kiamat. Berarti kita umat Islam ini yang tak mau berdoa berarti lebih hebat daripada iblis laknatullahu alaihi. Nah, ini luar biasanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian agar doa kita ini tak sia-sia, terkadang kan dalam hati kita, oh saya sudah sering berdoa, tapi rasa-rasanya doa saya yang kemarin itu belum pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita Bapak Ibu yang berbahagia tak ada putus-putusnya, hingga kematian itu sendiri yang akan memutuskannya. Sudah diberikan kita istri satu, minta istri dua. Sudah Allah berikan istri dua, minta istri tiga, dan seterusnya. Begitu juga misalnya sudah diberikan mobil satu, minta mobil dua. Nah, ini kalau keinginan tak ada putus-putusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, maka di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya As-Syaikh Az-Zainuddin Al-Malibari, beliau berkata dalam kitabnya, salah satu amalan sunnah yang paling utama di bulan Ramadan yang mulia ini adalah ad-du'a, memperbanyak doa, terutamanya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa-doa ini kita perbanyak agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala
mengampuni segala kesalahan kita dan merahmati kita. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia di dalam solat, ketika duduk di antara dua sujud, ada 8 permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sangat singkat, namun 8 permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Warzuqni, tunjuki aku ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma gfirli warhamni wajaburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka di waktu yang sangat singkat itu 8 permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu adalah senantiasa ia memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan santapan kultum zuhur kita pada kesempatan kali ini, merupakan doa ini merupakan senjata orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ini tak lepas setiap hari, setiap saat ia tak lepas dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ia tak lepas dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan istiqomahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini serta kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat yang kekal abadi nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.